Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Patrick Kluivert incar Ian Maatsen, Pascal Struijk. Timnas Indonesia kian berkelas dengan pemain keturunan Eropa. PSSI akui kesulitan naturalisasi Jairo Riedewald. Ini penjelasan langsung dari Erick Thohir. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Patrick Kluivert semakin serius dalam memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan, Emil Audero Mulyadi, Joey Plupesi, dan Dean James, kini sang pelatih mengincar 2 nama besar lainnya, yaitu Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Langkah ini sejalan dengan strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas tim melalui naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa. Dengan semakin banyaknya pemain berpengalaman di kompetisi elit, skuad Garuda diharapkan mampu bersaing di level internasional dan meraih prestasi yang lebih tinggi. 3 pemain naturalisasi baru resmi berseragam Garuda. Pada 10 Maret 2025, Emil Audero Mulyadi, Joey Plupesi, dan Dean James resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Ketiga pemain ini akan langsung memperkuat Timnas Indonesia dalam laga-laga penting mendatang, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero merupakan penjaga gawang berusia 28 tahun dengan tinggi 1,92 meter. Ia lahir di Mataram, Indonesia, namun besar di Italia dan pernah memperkuat tim nasional junior Italia. Karirnya cukup mentereng, dimulai dari Juventus, lalu membela Sampdoria, dan kini bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como. Pengalamannya di Serie A menjadikannya tambahan penting bagi Timnas Indonesia yang kini memiliki kiper dengan level permainan tinggi. Joey Plupesi adalah seorang gelandang bertahan berusia 32 tahun yang dikenal dengan gaya bermainnya yang disiplin dan tangguh. Ia memiliki pengalaman panjang di liga-liga Eropa, termasuk bermain untuk FC Twente di Belanda dan Sheffield Wednesday di Inggris. Kehadirannya di lini tengah Garuda diharapkan memberikan stabilitas dan keseimbangan yang lebih baik. Dean James, pemain berusia 24 tahun. Dean James adalah seorang bek kanan berbakat yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Ia dikenal sebagai pemain dengan kecepatan, stamina, dan kemampuan bertahan yang solid. Dengan posisinya yang strategis, Dean akan menjadi pesaing serius di sektor bek kanan Timnas Indonesia. Dengan tambahan 3 pemain ini, kedalaman skuad Garuda semakin kuat. Namun, Kluivert tidak berhenti di sini. Ia kini membidik 2 nama besar lainnya untuk memperkokoh lini pertahanan Indonesia. Target selanjutnya, Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Patrick Kluivert kini berusaha mendatangkan Ian Maatsen dan Pascal Struijk, 2 pemain bertahan yang telah membuktikan kualitasnya di liga top Eropa. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki lini belakang yang jauh lebih tangguh dibanding sebelumnya. Ian Maatsen, bek kiri muda berbakat. Ian Maatsen adalah bek kiri berusia 23 tahun yang saat ini membela Aston Villa di Premier League Inggris. Sebelumnya, ia merupakan bagian dari skuad Chelsea, tetapi kemudian dipinjamkan ke berbagai klub untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain. Maatsen dikenal sebagai pemain bertahan dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga memiliki dribble cepat dan umpan silang akurat yang seringkali membantu timnya menciptakan peluang. Jika proses naturalisasinya berhasil, Indonesia akan memiliki bek kiri berkualitas Eropa yang siap bersaing di level internasional. Pascal Struijk, tembok kokoh di lini belakang. Pascal Struijk adalah seorang bek tengah berusia 25 tahun yang saat ini bermain untuk Leeds United. Meski Leeds kini berlaga di divisi Championship Inggris, Struijk memiliki pengalaman bermain di Premier League dan telah membuktikan diri sebagai salah satu bek tangguh di klubnya. Struijk memiliki postur tinggi, fisik kuat, serta kemampuan membaca permainan yang baik. Keunggulannya dalam duel udara juga membuatnya menjadi ancaman saat situasi bola mati. Dengan pengalaman bermain di Inggris, ia bisa menjadi pemimpin lini belakang yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Baik Maatsen maupun Struijk memiliki garis keturunan Indonesia yang membuat mereka berpotensi untuk dinaturalisasi. Jika keduanya bergabung, maka lini pertahanan Timnas Indonesia akan mengalami peningkatan besar dalam kualitas. Strategi Kluivert untuk membentuk Timnas Indonesia yang kompetitif. Kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI sejalan dengan visi Patrick Kluivert dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih kuat.
Dengan merekrut pemain keturunan yang telah berkarir di liga-liga top Eropa, Indonesia kini memiliki tim yang tidak hanya kompetitif di Asia, tetapi juga mulai diperhitungkan di dunia internasional. Meski demikian, dengan dukungan penuh dari PSSI dan staf pelatih, adaptasi para pemain naturalisasi diharapkan bisa berjalan lancar. Masa depan timnas Indonesia semakin cerah. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin menjanjikan. Para penggemar sepak bola tanah air tentu berharap bahwa kebijakan ini bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berbagai turnamen internasional lainnya. Dengan komposisi pemain yang semakin berkualitas, peluang Garuda untuk mencetak prestasi semakin terbuka lebar. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah PSSI mampu menyelesaikan proses naturalisasi Ian Maatsen dan Pascal Struijk? Jika iya, mampukah mereka membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia? Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya. PSSI akui kesulitan naturalisasi Jairo Riedewald. Ini penjelasan langsung dari Erick Thohir. Harapan para penggemar timnas Indonesia untuk melihat Jairo Riedewald mengenakan seragam Garuda harus tertunda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa hingga saat ini, proses naturalisasi bek Royal Antwerp itu masih menemui jalan buntu. Meski kabar tentang kesediaan Riedewald untuk membela timnas Indonesia sempat menghebohkan, PSSI belum menemukan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan naturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Saat ditemui di GBK Arena pada Sabtu 22 Februari, Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya masih mencari solusi yang tepat sebelum bisa membawa Riedewald ke timnas. Belum bisa. Sampai hari ini kami belum ketemu klausul yang bisa memperkuat Jairo untuk menjadi WNI, ujar Erick. Persoalan utama yang menjadi kendala dalam proses naturalisasi ini diduga berkaitan dengan status caps internasional Riedewald. Seperti diketahui, Riedewald pernah bermain untuk timnas Belanda dalam laga resmi. Debutnya bersama De Oranje terjadi pada 6 September 2015 dalam kualifikasi Piala Eropa 2016. Pada laga tersebut, Belanda bertandang ke markas Turki dan mengalami kekalahan 0-3. Riedewald dipercaya tampil sebagai starter di posisi bek kiri dan bermain penuh selama 90 menit. Setelah laga itu, ia kembali dipercaya dalam 2 pertandingan lainnya, yakni melawan Kazakhstan dan Republik Ceko. Status ini menimbulkan hambatan administratif yang serius, karena FIFA memiliki aturan ketat terkait perpindahan kewarganegaraan pemain yang sudah pernah membela negara lain di ajang resmi. Salah satu klausul yang bisa memungkinkan seorang pemain berganti tim nasional adalah jika ia tidak bermain di laga kompetitif setelah usia 21 tahun. Tetapi dalam kasus Riedewald, ia sudah bermain di kompetisi resmi sebelum batas usia tersebut. PSSI tidak ingin mengambil risiko dengan melanjutkan proses naturalisasi tanpa kepastian bahwa Riedewald benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi. Pengalaman dari kasus sebelumnya, seperti Ezra Walian, membuat PSSI lebih berhati-hati. Ezra sempat mengalami kendala bermain untuk Indonesia dalam turnamen resmi karena pernah memperkuat timnas Belanda U17 di ajang UEFA. Butuh waktu bertahun-tahun hingga FIFA akhirnya mengizinkannya bermain untuk Indonesia. Tak hanya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Riedewald tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, lebih baik menunggu kepastian hukum daripada memaksakan proses yang berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk Jairo, dokumen ada yang belum bisa dipenuhi. Daripada nanti bermasalah, lebih baik tidak diproses dulu, ungkap Dito. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada kemungkinan naturalisasi Riedewald akan diproses hingga Juni 2025, atau setidaknya sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir. Sementara itu, di tengah kabar kurang menggembirakan tentang Riedewald, PSSI tetap berhasil menambah kekuatan timnas dengan menyelesaikan proses naturalisasi untuk 3 pemain baru, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Bagi para penggemar timnas, tentu saja kabar tertundanya proses naturalisasi Riedewald menjadi sedikit mengecewakan. Namun, PSSI tetap optimistis bahwa masa depan timnas Indonesia tetap cerah dengan tambahan pemain-pemain baru yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Meskipun saat ini pintu untuk Riedewald masih tertutup, bukan berarti harapan telah sirna. Jika di masa depan PSSI berhasil menemukan celah hukum yang memungkinkan proses naturalisasi berjalan tanpa kendala, bukan tidak mungkin Riedewald akan mengenakan seragam merah putih dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Kini,
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PSSI akan menemukan solusi hukum yang memungkinkan Riedewald membela Indonesia? Dan jika iya, kapan ia bisa bergabung dengan timnas? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.